Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 12/6 SMA Negeri 2 Lumajang yang beranggotakan saya, anak Kirang Kandirahayu Presensi 3, Muhammad Zihab Habibullah Presensi 16, Nindya Rifanti Presensi 21, Rosita Amelinda Presensi 27, dan Rafifah Safa Presensi 38. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep negara kesatuan. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah definisi yang akan saya sampaikan. Yang kedua adalah sistem yang akan disampaikan oleh Rafifah Safa Presensi 38. Yang ketiga adalah prinsip yang akan disampaikan oleh Rosita Amelinda Presensi 27. Yang keempat adalah ciri-ciri yang akan disampaikan oleh Nindya Rifanti Presensi 21. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan contoh yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Zihab Habibullah Presensi 16. Selamat mendengarkan. Materi yang pertama yang akan kami sampaikan adalah definisi yang akan saya sampaikan. Definisi dari negara kesatuan yaitu disebut juga negara unitaris. Unity artinya negara tunggal yang monosentris, ya artinya terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Definisi negara kesatuan ini juga disampaikan oleh KBBI dan juga MC Strong yang dapat kalian lihat pada PPT yang kami tayangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem negara kesatuan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan juga desentralisasi. Dua sistem negara ini sudah diterapkan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama yaitu mengenai sistem sentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi ini, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan instruksi dan perintah atau peraturan dari pusat saja. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk keuntungan sistem sentralisasi, yang pertama, adanya keseragaman peraturan di seluruh negara. Yang kedua, adanya kesederhanaan hukum karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya. Untuk kerugian sistem sentralisasi sendiri, yang pertama, menumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan. Yang kedua, kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah yang isinya wakil rakyat. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi dan terus berkoordinasi dengan daerah. Untuk keuntungan sistem desentralisasi, yang pertama, pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan potensi dan karakter daerahnya. Yang kedua, peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. Untuk kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. Desentralisasi atau otonomi daerah ini memunculkan beberapa tokoh daerah inspiratif dan potensial di Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia semakin maju sejak otonomi daerah digulirkan karena kader-kader daerah bertalenta semakin bermunculan mengeluarkan ide terbaiknya untuk membangun daerahnya. Selanjutnya, saya Nindya Rifanti Hanitias akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara kesatuan. Suatu bentuk negara pasti memiliki beberapa karakteristik yang menonjol untuk membedakannya dengan negara lain. Bentuk negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sederhana, tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar. Bentuk negara kesatuan ini diharapkan dalam pelaksanaan kekuasaannya, negara memiliki kontrol yang tinggi terhadap diri sendiri dan ada kontrol dari rakyat melalui lembaga yang berwenang. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Kedua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan rakyat, baik luar maupun dalam. Yang ketiga,
Rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Hal ini membuat manfaat yang baik di mana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam. Yang kelima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu prinsip. Konsep negara kesatuan bertumbuh pada prinsip bahwa pemegang kedaulatan adalah seluruh rakyat, yang sekali dan untuk selamanya memberikan kedaulatan negara kepada pemerintah pusat atau nasional. Nah, pada waktu pendirian negara atau proklamasi kemerdekaan yang pelaksanaannya diawasi oleh rakyat melalui pemilu demokratis yang digelar secara periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syihab Habibullah, presensi 16, akan menjelaskan tentang kelebihan negara kesatuan. Yang pertama adalah berbagai kepentingan dan urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Di sini negara kesatuan menitik beratkan pada kewenangan pemerintah pusat yang memberikan hak keotonomi kepada kepala daerah sehingga pengelolaan daerah bisa lebih maksimal. Yang kedua, struktur negara bersifat lebih sederhana. Yang berikutnya adalah koordinasi pusat dan daerah lebih mudah. Selanjutnya, biaya untuk perekonomian lebih murah. Yang kelima, korupsi lebih bisa dikendalikan karena peran negara yang dominan. Berikutnya adalah saya akan memberikan contoh dari negara kesatuan. Indonesia menerapkan bentuk negara kesatuan sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Hal ini dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota-kota tiap provinsi. Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang berikutnya adalah contoh dari negara yang berbentuk kesatuan selain Indonesia, yaitu seperti Filipina, Thailand, Jepang, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sebelum menutup presentasi kali ini, kelompok kami akan memberikan satu pantun untuk memperkuat persatuan negara kita. Nyaring suara kepak lebah, sedang menghisap bunga cempaka. Bangsa ini pernah terjajah, dengan persatuan kita merdeka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.